Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan berdiskusi untuk pengolahan data dengan menggunakan software SPSS. Kenapa data perlu diolah? Coba dilihat, kalau kita memiliki data dengan penyajian seperti ini, dengan bentuk seperti ini, mudah tidak untuk menjelaskan berapa asupan kalsium anak 1 sekian, 2 sekian, sampai seterusnya. Susah kan? Sehingga data perlu diolah supaya bisa dianalisis, disajikan untuk menjawab tujuan. Nah, contoh data yang sudah diolah dan disajikan adalah seperti ini ya. Total rumah sakit yang memiliki unit gizi sebanyak 633 rumah sakit. Baik, selanjutnya kita akan mengolah data menggunakan SPSS. Berikut adalah tampilan SPSS ya, yang memuat adanya data view dan variable view. Data view dan variable view. Data view ini adalah untuk menampilkan variabel yang telah berisi data, dan variable view ini digunakan untuk kita mempersiapkan judul-judul dari variabel yang akan di entry ke dalam SPSS. Untuk kolom-kolom di dalam variabel view, yang pertama adalah name. Name ini untuk mengisikan nama variabel. Kita masukkan yang pertama adalah untuk variabel ID dari subjek. Tipenya adalah karena ID bentuk angka sehingga kita pilih numerik. Kalau tipenya adalah huruf berarti kita pilih string, misal alamat atau nama lengkap seperti itu kita pilihnya string karena bentuknya huruf. Kalau untuk tanggal lahir seperti itu kita bisa pilih date. Dan custom ini bisa kita gunakan untuk data penghasilan. Ya, untuk bentuk rupiah 20.000, 10.000. Nah, itu bisa pilih yang custom currency. Selanjutnya, untuk numerik ini bisa diisikan berapa angka desimal yang mau dientrikan. Karena ID tanpa desimal, sehingga untuk bagian desimal kita isikan 0. Selanjutnya, klik untuk width. Width ini adalah berapa lebar ya, berapa lebar isian yang mau dientrikan. Misal numerik, kita mau memasukkan untuk ID itu sampai puluhan ribu. Kalau puluhan ribu berarti butuh 8 digit untuk width-nya. Lalu klik OK. Selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan lagi label. Label ini mengisikan penjelasan dari name, karena name itu tidak bisa diisi dengan spasi ya, sehingga label ini perlu diperjelas. ID itu apa? Identitas subjek kita berikan dalam bentuk angka karena kita harus menghormati subjek, tidak perlu menampilkan nama lengkapnya. Values itu adalah pengkategorian pelabelan. Angka 1 itu merupakan label dari apa, 2, 3, dan seterusnya. Karena untuk ID tidak ada values, tidak ada pelabelan, sehingga tidak perlu kita isi. Dan yang terpenting yang diisikan adalah measure. Ya, apakah dia jenis datanya scale, numerik, atau ordinal atau nominal. Kalau ID karena hanya nomor untuk identitas sasaran, sehingga kita isikan nominal. Ya, pilih yang nominal. Silahkan dilanjutkan dengan pengisian variabel yang dibutuhkan. Karena kebetulan ini untuk data gizi, perencanaan program gizi, sehingga yang ditambahkan bisa jumlah jawaban benar dari pengetahuan, nilainya adalah numerik, tidak ada desimal, sehingga 0.
dan labelnya silahkan dilengkapi. Begitu pula ada status gizi, asupan energi. Baik, kita lengkapi dulu ya. Nah, NaN ini nanti untuk values bisa kita isikan sekalian, karena untuk pengetahuan benar, mohon maaf, untuk values diisikannya nanti saja ya setelah kita kategorikan. Jadi karena ini data mentah, kita simpan data ini, nanti kita recode into new variable. Jadi buat variabel baru untuk skor dari pengetahuan. Untuk pengetahuan datanya adalah scale. Status gizi, karena yang dimasukkan sudah status gizinya sehingga tidak ada desimal. Datanya ordinal ya, karena gizi baik pastinya lebih baik daripada yang gizi kurang maupun gizi buruk. Kita punya datanya status gizi berdasar berat badan menurut usia. Nah, untuk kategori status gizi berat badan menurut usia, itu kan ada pengkategoriannya. Kita masukkan pengkategoriannya. Satu untuk kurang, bisa ketik kurang, add. 2 untuk normal, 3 untuk lebih. Nah, untuk pindah bisa klik tab ya. Add, oke. Untuk asupan energi, karena kita masih dapatnya data asupan energi, desimal kita isi 2. Penjelasannya asupan energi setiap hari. Oke, jangan lupa di bagian measure kita isikan datanya berbentuk scale. Nah, apabila sudah terisi variabelnya, kita masuk ke data view. Nah, akan tampil judul-judul kolom ya, ID, jumlah jawaban benar pengetahuan, status gizi, dan asupan energi. Silahkan kalian entry atau copy paste data yang dimiliki. Kebetulan data saya ada di Excel, jadi akan saya copy paste dari Excel. Berikut data untuk ID, kita blok ke bawah. Lalu kita copy, Ctrl C. Kita paste ke bagian ID, Ctrl V. Pastikan klik di bagian ID. Nah, sudah tampak ya ID-nya. Nah, silakan dilanjutkan untuk jumlah jawaban benar, status gizi, dan asupan energi. Nah, sudah terisi semua ya. Mohon diperhatikan untuk data yang akan diolah secara statistik, baik deskriptif maupun analitik, itu harus berupa angka. Ya, walaupun status gizi di sini tampak lebih normal, tapi di variabel view-nya dia adalah berupa numerik, data numerik. Ya, jadi data string, tipe data string itu tidak bisa diolah secara statistik. Ya, sehingga harus dikodekan, diberi kode dengan menggunakan angka. Karena untuk status gizi sudah kita kodekan, sehingga bisa tampil penjelasan dari
kode yang kita gunakan. Baik, tahap selanjutnya kita mau menggunakan scoring, ya, mau menghitung nilai untuk skor pengetahuan. Bisakah pakai SPSS? Bisa, ya. Kita gunakan transform, compute variabel, target variabelnya diisi adalah nama variabel yang baru. Ya, variabel yang baru misal adalah kategori pengetahuan, skor pengetahuan. Kategori pengetahuan, kategori pengetahuan. Jangan lupa dicek juga di bagian measure, ya. Kategori pengetahuan ini karena datanya sudah dikategorikan sehingga measure-nya adalah ordinal karena punya tingkatan, ya, yang kurang itu lebih tidak baik atau lebih jelek daripada yang baik, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ingin mengkategorikan atau menghitung dulu, ya, men-skor untuk asupan energi. Nah, asupan energi kebetulan karena rumusnya adalah asupan energi dibanding kebutuhan energi dikali 100%. Artinya, kita harus tahu kebutuhan energinya. Kalau kebutuhan energi seluruh individu ini sama, kalian bisa tinggal memasukkan rumus di compute tadi, ya, transform compute. Tapi kalau kebutuhan energi masing-masing individu berikut ini berbeda, kita harus menambahkan kolom untuk kebutuhan energinya. Baik, kita masuk ke variabel view. Di sini kita tambahkan variabel untuk kebutuhan energi. Karena kebutuhan energi datanya numerik, angka, ya. Oke. Dan tidak ada desimal, kita kosongkan. Jangan lupa diberikan label penjelasan. Values-nya tidak perlu diisi. Dan measure, jangan lupa bahwa measure-nya adalah scale. Oke. Nah, sudah tampak untuk kebutuhan energi. Silahkan nanti kalian entry berapa kebutuhannya dan hitung untuk persentase kecukupan energi. Sampai di sini dulu untuk tutorial pengolahan data secara statistik dan pengenalan statistik SPSS. Selanjutnya kita nanti akan mempraktekkan untuk penyajian data secara deskriptif. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.